naik sini, undang abang naik. Ya bukan kan? panas, supaya kamu itu jangan tersinggung kalau saya ngomong begitu nanti. Nggak usah lah panas abang, santai aja lah. Mau jawab, kalau nggak bisa jawab ya nggak apa-apa, aku turun gitu. Oh gitu. Ya udah kalau mau turun karena memang ayat ini kalau Anda baca ayat 15 berarti nggak bisa jawab. Silakan Anda melihat ayat 15-nya, 16 dan 17-nya. Enggak, ini yang saya tanyakan, abang bisa jawab atau tidak? Itulah jawabannya. Kok itu? Yang diusir di sini siapa, Bang? Iya, Anda baca ayat 15, 16 dan 17. Anda menemukan jawaban yang itu. Abang, ini yang saya tanyakan di sini, yang diusir Yesus siapa ya, Bang, di sini, Abang? Iya, saya sudah tahu. Makanya saya suruh Anda baca ayat sebelumnya. Berani nggak baca ayat sebelumnya? Abang, berani yang Anda saya baca ayat tanyakan ini, sebelumnya? Abang, ini yang saya tanyakan ini, Abang. Anda baca ayat sebelumnya. Anda jangan menggiring saya ke ayat yang lain. Ini yang saya tanyakan ayat ini loh. Yang lain. Alkitab tidak seperti kitab sucimu. Alkitab tidak seperti kitab sucimu. Lah kan menghujat. Kok menghujat? Yang diusir siapa ini yang diusir? Iya, makanya saya suruh Anda baca ayat 15-nya. Laskar. Ini yang saya tanyakan. Yang diusir ini siapa? Jawabannya itu, bro. Baca ayat sebelumnya, jangan goblok. Menghujat dia, menghujat. Kok menghujat? Oke. Kalau Anda pintar, Anda nggak goblok. Kalau Anda nggak goblok, katanya sih Laskar Kristus, ya kan? Betul. Laskar Kristus nggak tahu Laskar Kristus goblok kapan. Ini kan dikatakan di dalam Matius 7:21-23 itu Yesus berkata, bukan saya setiap sudah orang tahu, bukan setiap orang yang berterga. Iya. Itu saya sudah hafal itu ayat. Saya sudah hafal itu ayat. Bukan setiap orang yang berseru kepada namaku Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dialah yang melakukan kehendak Bapakku. Siapa yang diusir? Ya makanya baca ayat 15-nya biar Anda di situ, paham. bro. Nggak nyambung. Kok nggak nyambung? Itu satu perikop. Itu satu perikop, jangan potong ayat. Kan jangan jadi polemikus. Yesus Tuhan itu siapa? Makanya pantas Anda disebut sebagai polemikus. Baca ayat 15-nya. Inilah aku bilang teman-teman, musuh Kristen, saudara Kristen itu Bibelnya sendiri. Nggak ada nyambung-nyambungnya di 15. Anda itu nak punya pekerjaan mengurusin kitab suci agama lain. Anda menamakan Laskar Kristus. Anda punya ilmu apa sih? Mengurusi kitab suci agama lain. Mana bilang saya sudah jawab Anda. Saya sudah jawab Anda. Jawabannya ada di ayat 15, 16 dan 17. Itu ayat berbicara tentang apa? Ini siapa yang diusir di sini? Nggak nyambung di situ loh. Ditanya apa, jawabnya apa? Nah, jawabannya ada di ayat sebelumnya. Yang saya tanya di sini, yang memanggil Yesus Tuhan itu siapa? Jawabannya ada di ayat sebelumnya. Baca. Yang ini yang saya tanyakan, yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Baca ayat sebelumnya. Anda menemukan jawabannya ketika Anda membaca ayat sebelumnya. Oke, kau baca ayat 15-nya. Coba baca. Kan Anda yang membawa ayat ini. Biar Anda pintar. Ini kan karena Anda hanya copy, Anda cari ke Google, kamu screenshot, kau jadikan tampilan Anda. Oke, saya ini bawa datanya. Kau tampilkan data pembantah kamu. Kau bisa tangkis nggak ini? Mana? Bisa tunjukkan nggak? Di sini siapa yang diusir? Ini kan pertanyaan teman-teman yang dibawa ya. Ini kaum polemikus teman-teman. Jadi ini nggak nyambung ya teman-teman yang di mana nyambungnya di 15? Ada 172 orang ya. Ini kaum polemikus yang ada kerjaan. Ini teman-teman yang sibuk dengan kitab suci agama lain. Coba kalau kita tampilkan Al-Quran. Namanya aja Laskar Kristus. Coba kalau kita tampilkan Al-Quran, kita digeruduk. Ilmunya kita digeruduk, teman-teman. Saya tanya. Kita digeruduk, teman-teman. Mereka demo ke rumah kita, teman-teman. Kalau kita tampilkan ayat Al-Quran. Ngapain kau ke 15? Ngapain ke 15? Itu satu perikop. Itu satu perikop. Jangan potong ayat kami. Coba kau bukakan. Jangan mencuri kau, bro. Jangan mencuri kau. Jangan mencuri ayat kau. Jangan mencuri ayat kau. Coba kau buka di situ 15-nya. Nyambung tidak itu 15-nya?
Nyambung nggak? mencuri ayat kau bro. Jangan Coba mencuri dan nyambung lalu nggak kau di situ potong-potong. 13-nya? Bacakan. Kau itu pencuri ayat. Kau yang pencuri, kau yang Kau pencuri. memotong. Kristen Nah, itu pencuri. Itu ayat Al-Quran yang kau tampilkan ayat Al-Quran. Yang kau tampilkan ayat Al-Quran. Ini Bible loh, ini Bible suka-suka saya mau tampilkan lalu ini. siapa yang mencuri? Apa Ini legal banyak standing loh Anda? sini Apa legal standing di Anda? Google itu banyak. Iya, legal Yang standing saya Anda. tanya, nggak usah kau lari, nggak usah kau mencret. Saya tanya siapa yang bisa di Kau sini? yang menceret karena kau tidak mengerti. Kau bertanya, jangan tapi kau kau sosok ngerti namamu apa yang Laskar kau Kristus, baru kau tidak paham tanyakan. apa-apa. Saya tanya nama samamu. Kasihan. Siapa yang diusir di sini? Ya, baca ayat sebelumnya. Yang diusir di situ ada di atasnya. Nggak nyambung. Kau buka ayat 16-nya, Anda nyambung yang tidak? tidak ngerti. Anda kau yang nggak tidak nyambung. paham. Makanya Anda itu polemik. Ini saya tanyakan, Ya. Kristing. Makanya Anda menjadi polemikus. Tahu nggak polemikus? Kau yang polemikus. Kasihan kau. Jawabnya apa? Ini saya tanya nama yang diusir ini siapa ini? Baca ayat sebelumnya. Jawabannya di situ. Nyambungnya di mana? Nyambungnya di mana? 15. Kau buka. Kalau memang nyambung, kau buka. Ya, kita buka ya. Anda buka. Oke, Anda buka. Buka di situ, buka. Anda buka, kan Anda yang bawa ayat. Anda buka. Coba. Yang saya Anda yang bawa tanyakan ayat. di ayat Matius 7:21 mengatakan Yesus berkata, bukan setiap orang yang baca ayat berseru sebelumnya. kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam Baca kerajaan ayat surga, sebelumnya. melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di Baca surga. ayat sebelumnya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Pertanyaanku. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Sebelum Anda membaca ayat sebelumnya, ini kita akan hanya begini saja sampai Anda putuskan. Saya tidak akan jawab. Oke. Karena bagi saya, nggak bisa jawab kan? bukan tidak bisa jawab, saya sudah jawab. Itu ada ayat sebelumnya. Jawab, siapa yang diusir? memanggil Siapa Tuhan yang itu diusir? siapa? Perikopnya itu tentang guru-guru siapa yang palsu dan memanggil nabi Tuhan? palsu. Tahu nggak perikopnya? Di Nabi mana palsu dan datanya? guru-guru palsu. Di mana datanya? Di Dia mana? mengaku-ngaku adalah nabi, tapi Anjay. bukan berasal Yang dari memanggil Israel. Yesus. Dia bukan berasal dari Israel, tapi ngaku-ngaku nabi. Sejak kapan ada orang Israel memanggil Yesus Tuhan? Makanya Anda tak berani baca. Coba Mana baca ayat datanya orang sebelumnya. Yahudi memanggil Yesus Tuhan? Di mana datanya? Sejak kapan ada nabi di luar daripada Bani Israel? Mana datanya? Sejak kapan ada nabi orang dari luar Yahudi bangsa memanggil Israel? Yesus Tuhan? Itu pasti nabi palsu kalau ada mana itu. datanya? Karena orang Israel tidak terima itu nabi di luar Paulus lah nabi palsu. bangsanya. Paulus saja. Mana datanya bahwa Yahudi memanggil Makanya Yesus sekarang, Tuhan? Makanya sekarang Anda baca ayat sebelumnya. Kalau Nggak Anda bisa mau jawab, lanjutkan kan? diskusi, mau Anda lanjutkan diskusi dengan saya? Enggak, oke. Mau Anda lanjutkan? Oke. Bisa nggak jawab ini? Oke. Nih. Sebentar ya. Karena kenapa saya suruh Anda buka? Nih. Saya balik kamera saya dulu biar kamu tahu alasan saya kenapa saya tidak menjawab Anda. Nih. Masih satu saya belum hidup. Ya. Jadi makanya saya suruh Anda, kalau memang Anda bawa data, sekarang Anda buka ayat 15 ya biar kita bahas. Di ayat 15 itu nggak nyambung. Oke, saya bukakan di ayat 15-nya ya. Lalu kemudian Oke, Anda saya bukakan. potong. Oke, saya Anda bukakan. mau potong-potong kitab suci kami? Anda mau potong-potong kitab suci saya kami? bukakan, sabar kau. Enggak, Anda mau Oke, potong-potong sabar, kitab suci sabar, kami? diam. Saya bukakan ayat 15-nya ya. Iya, tampilkan. Oke. Oke, sabar. Iya, tampilkan. Oke, teman-teman ya. Oke, kita buka dulu ya. Sabar. Matius 7:15. Ngemis-ngemis ayat. Ngapain kita ngemis-ngemis? Kita ini bawa data loh. Data, Lalu kenapa bukan ayat Al-Quran yang Anda tampilkan? Anda siarkan agamamu kepada saya gitu, bukan ayat Alkitab yang kau Ngapain kita persoalkan. mensiarkan? Kita ini mau mencerdaskan agamamu Anda bukan loh. agama siar. Agamamu bukan agama siar. Iya, makanya saya mencerdaskan Anda. Oh, Saya berarti punya Anda agama, saya itu belum tentu Anda paham agamamu. Belum tentu Anda paham agamamu. Oke, waspadalah, kan? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi di baliknya ada serigala yang buas. Ya kan? Terus, apa yang
nyambungnya di situ? Ya baca dulu, baca. Bluetooth connected. Jangan di play setting. Ini masih belum terisi nih, masih belum terisi saya punya aku. Saya bukan tidak buka. Iya, apa nyambungnya di situ? Di mana nyambungnya? Iya, nanti saya jelaskan kepada Anda. Anda baca baik-baik. Anda baca baik-baik Ini saya dulu. sudah baca loh. Iya, mana ada domba-domba apa di situ? Kau bahas domba-domba di situ, mana ada kata domba di situ? Di Matius 7:15 dikatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, ya kan? Yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Betul? Oke, terus? Di mana nyambungnya? Oke, saya bahas ya sebentar, saya buka. Hah? Sebentar, saya bahas. Oke, perhatikan baik-baik. Ini berbicara kepada apa namanya itu orang-orang yang memang ya tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Jadi sebenarnya itu bukan ayat baru buat kita, itu ayat 30, 70 atau 20. Iya, di mana nyambungnya, Bro? Pasal 1 sampai 23 itu. Nah, perhatikan baik-baik. Hal pengajaran yang sesat, paham ya? Jadi artinya ada yang mengajarkan hal yang sesat. Siapakah mereka? Yaitu nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dan menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Lalu perhatikan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah? Ini perumpamaannya, analoginya. Dapatkah memetik buah anggur dari semak ini? Analogi Ya. ya. Makanya jangan Anda potong ketika kita sudah masuk ke dalam ayat selanjutnya. Ya, perhatikan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Oke. Ya. Artinya Siapa yang bahwa memanggil Yesus Tuhan? ya orang-orang yang memang mengaku percaya Yesus, orang yang mengaku sebagai percaya Yesus, tapi mereka tidak hidup di dalam perintah Yesus. Lalu apa masalahnya? Di situ, di mana datanya di situ? Lah, Mana nyambungnya? Kau bilang tadi nyambungnya ke 15. nah, Mana nyambungnya? tidak nyambungnya ini. Mereka ini yang mengajarkan nabi-nabi palsu ini, ya, yang mengaku-ngaku sebagai orang percaya, yang melakukan mujizat-mujizat, ya. Orang sudah bernubuat demi namamu. Siapa yang bernubuat? Mereka nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu. Siapa yang berseru? Siapa yang bernubuat demi nama Yesus? Mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Siapa yang berseru bernubuat demi nama Yesus? Ya, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Siapa yang mengikuti nabi-nabi palsu itu? Siapa yang mengikuti seperti Anda? Kalau ada mengikuti nabi palsu, silakan ikuti nabi palsu. Mereka mengadakan mujizat, tetapi itu mujizat siapa yang palsu. mengikuti pengajaran nabi-nabi palsu itu? Ya, mereka yang tersesat. Yang memanggil Yesus Tuhan kenapa? siapa? Yang tersesat Siapa yang kok tersesat? Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Jelas ini nabi-nabi palsu yang menggunakan nama Yesus. Saya kasih contoh sekarang. Dengar. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Muslim kah? Yahudi kah? Kristen kah? Kita diskusi. Saya kasih kesempatan Anda untuk berdiskusi dengan saya. Kita pakai waktu 5 menit. Kita pakai PK ya. Kita pakai PK. Oh, tapi tidak perlu pakai PK karena saya tidak akan tanyakan Al-Qur'anmu, takut saya digeruduk. Saya tidak akan bahas kitab sucimu masalahnya. Jadi cukup saya begini saja, langsung TikToker aja ya, kita. Memang bukan anunya, Bro. Memang bukan bandingannya kalau Al-Qur'anku dengan bukan masalah bandingannya, nanti main geruduk masalahnya. Enggak, lapor memang polisi. Jauh levelnya dari Al-Qur'anku daripada Nanti lapor polisi, Bro. Nanti takut lapor polisi, Bro. Cukup yang sudah dilapor-laporkan itu. Ada Metatron. Ya, kalau kau menghujat ya, kan? Memang ada si Agatha, ada si Anabata yang digeruduk. Gitu. Mereka bawa data kok. Mereka biasa bawa data. Pak Metatron itu bawa data berapa kali diskusi dengan Juma tentang kematian Nabi ini. Tapi itu juga dilaporkan. Iya, mana polisi kita dilaporkan mana sekarang? Gak ada yang tangkap kok. Oh, nanti sebentar udah direkam saya punya video ini, lalu kalian laporkan ke polisi lagi. Makanya bro, jangan suka membahas kitab suci agama lain. Ya, jangan suka mengganggu kitab suci agama lain. Tapi kemudian ketika ada orang yang mengganggu kitab suci kalian, kalian bergeruduk. Susah, karena aku tidak bisa bahas kitab sucimu. Nanti bahas kitab suci bisa bergeruduk. Yang dikatakan mengikuti pengajaran nabi-nabi palsu itu siapa? Udah, jangan minta PK lagi, jangan minta PK. Saya tidak akan terima. Saya tidak terima. Ini kan
Siapa Iya. mengikuti pengajaran Oke. nabi-nabi palsu itu? Sebentar. Saya jawab satu kali saja kepada Anda ya. Sebentar, saya terima. Kita putuskan teman-teman, karena saya takutnya kita direkam kalau kita bahas mereka. Iya, salam Pak Tosigage. Iya, salam. Itu sebetulnya gampang ya jawabnya tentang itu. Tadi Dia banyak menuduhkan tentang Paulus. Ya, lanjut. iya, tadi itu sebenarnya saya mau konsisten untuk ininya, cuman apa namanya itu kan nggak bisa diskusi dua arah juga. Kita apa namanya itu nggak enak juga kita diskusi dua arah, takutnya kita digeruduk lagi Pak. Gitu. Jadi kita sudah komitmen ini, kita nggak usah bahas mereka dulu saat ini. Iya. Iya, silakan Pak Tosigage. Sebenarnya saya bisa menjawab itu. Jadi itu berbicara tentang orang-orang Kristen yang mengaku sebagai Kristen, tapi kan tidak hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Ya, di dalam ayat yang ke itu. Ya memang udah sangat jelas kok. Bukan ketika ada orang berkata percaya pada Yesus tapi tidak melakukan kehendak Yesus Kristus sendiri. Apa yang menjadi kehendak Yesus Kristus adalah mengasihi, teman-teman. Ya. Jadi ada yang bilang ya tidak tahu. Oh yang pasti yang bilang panik-paniknya orang-orang ini, orang-orang Muslim. Tapi teman-teman Kristen, bukan saya tidak mau jawab itu. Kenapa saya arahkan dia ke ayat 15? Ya untuk lu tampol muka dia sendiri sebenarnya. Gitu. Karena itu berbicara tentang nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu. Tetapi terkait dalam ayat 21, yaitu berbicara terhadap orang-orang Kristen memang yang mengaku Kristen, tapi tidak hidup dalam pengajaran Yesus Kristus. Nah, perintah Yesus. Makanya dikatakan di sini yang melakukan kehendak Bapa, yang menjadi kehendak Bapa, yaitu mengasihi. Ya, termasuk kita menyampaikan Injil itu juga kehendak daripada Allah Bapa itu sendiri. Tapi kekristenan yang memang KTP Kristen tanpa pertobatan, ya ini ayat ini untuk mereka. Karena memang di hari-hari terakhir itu akan banyak orang yang mengaku-ngaku Kristen, mengadakan mujizat banyak. Tetapi sebenarnya mereka bukan pengikut Kristus. Ya, saya kira demikian. Silakan Pak Tosigage. Jadi dia memang banyak framingnya itu dari, makanya aku kalau sama Muslim aku nggak suka mereka itu PK atau pakai timer, karena mereka menggunakan waktunya ini untuk framing ya. Nah ini yang tadi dia nanya tentang ini siapa yang Yahudi yang menyembah Yesus. Sebetulnya banyak. Kalau kita buka ya Yahudi yang menyebut Yesus Tuhan itu kita banyak dapatkan ayat-ayatnya ya, terutama ya contohnya di Matius 9 ayat 18 itu kan ada seorang pemimpin sinagog. Pemimpin sinagog loh. Bukan kaleng-kaleng. Ini pemimpin ibadah Yahudi. Jadi dia menyembah Yesus dan dia minta kesembuhan dari Yesus untuk anaknya. Terus juga dari situ ada masih di pasal 9 juga ayat 28 itu dua orang buta yang mereka bertanya Yesus bertanya kepada mereka, percayakah engkau aku dapat melakukannya ya, dan mereka berkata ya Tuhan kami percaya. Ya itu udah menyebut Yesus Tuhan dan disembuhkan gitu. Jadi kalau misalkan dia bilang di pasal 7 itu Yesus menolak disebut Tuhan ya, terus yang menuhankan itu disebut akan masuk neraka. Loh, dua pasal kemudian pasal 9 ada orang yang menyebut Yesus Tuhan malah disembuhkan. Ya. Saya waktu itu debat sama Nandar di ininya roomnya dia nggak bisa ngomong soal ini karena kenapa? Premisnya sudah runtuh waktu dia membuat presuposisi bahwa orang yang menyebut Yesus Tuhan itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Yesus marah seperti itu kalau disebut Tuhan. Loh buktinya pasal 9 dua pasal setelah pasal 7 ya. Orang yang menyebut Yesus Tuhan itu disembuhkan. Bukan harusnya kan Yesus bilang, kan aku udah bilang pasal 7.
orang yang menyebut aku Tuhan akan masuk neraka. Harusnya dia marah dong. Ini malah disembuhkan. Berarti premisnya dia sudah gugur dari situ. Nggak bisa dia mengatakan bahwa menyebut Yesus Tuhan itu harus masuk neraka. Dan lagi dia mempermasalahkan tentang Paulus. Kalau menjawab tentang Paulus, kita buktikan begini ya. Ada banyak kesaksian tentang Paulus membuktikan dia adalah seorang rasul ya. Jadi Rasul Paulus sendiri mengatakan di dalam 2 Korintus 12 ayat 12 ya, segala sesuatu yang membuktikan aku adalah seorang rasul itu dari tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa ya. Nah, juga kesaksian dari contohnya kesaksian Petrus, murid Yesus. Dia memberikan kesaksian di 2 Petrus pasal 3 ayat 15 ya. Ya, sebentar. Jadi dia memberikan kesaksian bahwa Paulus saudara kita yang kekasih ya. Jadi ini ada pengakuan dari Petrus murid Yesus ya. Bukan dari pengakuannya sendiri bahwa Paulus mengatakan aku seorang rasul gini-gini. Enggak. Bukan cuma itu ya. Kalau misalkan orang mengaku rasul, harus ada kuasa yang bisa dibuktikan. Dan juga kesaksian murid-murid yang lain. Ya, di dalam konsili pertama, konsili Yerusalem, konsili gereja pertama, ya, ini dituliskan di dalam Galatia pasal 2 ayat 9, ya, bahwa Rasul Paulus berjabat tangan dengan Yakobus, Kefas yaitu Petrus dan juga Yohanes. Jadi ini ada bukti-bukti yang menunjang, nggak sembarangan. Kenapa murid-murid Yesus tidak menuduhi Paulus itu sebagai nabi palsu, rasul palsu? Kan nggak ada yang menuduh begitu. Nah, yang menuduh itu kan cuma Muslim. Iya, makanya saya kasih nama mereka polemikus. Betul. Kan berpolemik. Ya, silakan Nah, tadi, Pak, siapa yang tadi? Iya, bagaimana Bisa Pak bertanya Pamungkas? satu pertanyaan? Silakan. Boleh, silakan. Iya. Tapi saya sapa dulu Kebetulan Pak tadi Wajah Sumut ya. Salam berbicara Pak Wajah masalah Sumut. Paulus. Sebentar. Salam Pak Wajah Sumut. Shalom. Iya, Selamat. assalamualaikum. Iya. Salam Ya. Pak. Saya mau Tidak terlalu bertanya penting juga. kan, Tidak terlalu penting kan, Kalau tidak ini ada Pak Pamungkas ini mau sampaikan sesuatu. Oke, habis dari Pamungkas saja. Saya mau nanya juga tentang kekristenan. Oh, Karena- oke, boleh nanti, boleh. Baik. Lebih bagus Pamungkas- biar kita fokus juga. Apa? Ya, baik. Oke, silakan Pak Pamungkas. Iya. Kan begini, untuk menjadi seorang panutan atau pemimpin itu harus track recordnya baik kan? Setuju atau tidak? Ya. Ya, Pak Pamungkas Muslim apa Kristen? Muslim. Muslim. Oke, ya lanjut. Biar kita tahu dulu. Lanjut. oh ya. Ya. Sementara Paulus ini dari kisah-kisahnya banyak membunuh murid-murid Yesus. Siapa namanya? Siapa yang dibunuh sama Paulus dengan tangannya langsung? Saya tanya. Saya minta buktinya. Satu nama saja, satu nama yang dibunuh oleh Paulus dengan tangannya secara langsung, dan saya minta datanya. Silakan. Tidak, ini sudah rahasia umum ini. Loh, enggak bisa begitu, Rahasia enggak bisa umum, Pak. begitu. Rahasia Anda, umum. kalau Seorang saya minta perampok, data, penjahat kamu harus dulu. pakai data. Cuman katanya dia kayak gitu, Pak. bertobat. Jangan kayak gitu, Pak. Jangan suka fitnah, Pak. Tanpa fitnah Islam musnah, Pak. Tanpa Bukan fitnah Islam fitnah. musnah, ya. Ya, jadi Bukan ya fitnah. kalau kita diskusi itu pakai data, Pak. Tanpa fitnah Islam musnah. Yuk, Loh, berani, Pak? apakah yang membunuh murid-murid Yesus itu dulu siapa dan? Iya, kamu kan bilang Paulus membunuh banyak orang. Saya minta datanya, Pak. Saya minta datanya, satu nama saja yang dibunuh oleh Paulus secara langsung dan datanya tertulis di mana. Silakan. Jangan pakai fitnah-fitnah, Pak ya. Kita di sini kita inilah. diskusi ini ya. Inilah kalian tidak jujur ini. Ini Loh, saya. ya Bapak yang Iya. harus tampilkan datanya, Pak. Ada yang Bapak tidak jujur, jangan Pak. sembarangan memfitnah, Pak. Tanpa Jangan fitnah fitnah. Islam musnah, Pak. Jangan Ini berdusta sudah di sini, Pak. rahasia umum. Rahasia umum, iya siapa? Makanya Saya ditanya. ini bukan, cuma saya mau
mau edukasi dulu bahwa itu Kalau ada rahasia perjanjian. umum itu siapa? Kemudian Kalau dia rahasia bertobat umum? kan? Ada- Pertanyaan ada saya rahasia wajar Itu tadi siapa? ya. Bagaimana? Yang rahasia umum kau bilang itu siapa orangnya? Kok rahasia umum? Kamu Iya, ngerti Paulus dialek- ini kan dulu Pamungkas. sebelum jadi Dialektika nggak? Paulus sebelum jadi Sebelum kamu rasul, bernarasi, dia seorang perampok. Dia Setia, membunuh sebelum kamu banyak bernarasi. Oh, jangan murid-murid gitu, pakai Yesus. data, Pak. Aduh, Pakai data, aduh, Pak. aduh, Pakai Anda- data. Anda tidak data, Pak. Jangan Anda asal tidak data, fitnah, Pak. Jangan ngomong begitu, Tanpa Pak. fitnah Islam musnah. Gini ya, Bapak saya tunjukin dulu Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 3 ya. Paulus itu adalah murid seorang rabi besar Gamaliel ya. Jadi jangan Anda sembarangan ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 9, di situ Rasul Paulus mengajar di ruang kuliah Tiranus. Dia mengajar, Pak. inilah kalian Jangan tidak sembarangan jujur fitnah-fitnah, Pak. Pak, jangan tidak sembarangan jujur fitnah-fitnah. kalian, Yang tidak jujur. jujur. Iya, Tidak- tanpa tidak fitnah. jujur. Sekarang waktu Saya pakai datanya, data, tadi Pak ya. datanya, Pak Saya Markus. pakai data, Kalau Pak saya ya. mengatakan Saya tampilkan data, track record Pak. sudah, kalian sudah tidak jujur itu. Pak, saya tampilkan Iya. data. Ini kesaksian Petrus, Pak. Kalau kamu Tunggu mau menggugat sebentar, itu, saya ciptakan carikan data datanya. dulu. Saya carikan Saya datanya. kasih data ini, Pak. Per